Salam sepak bola ya. Di sini kita akan bahas tentang 4 match yang kalau gue bilang ini cukup menarik ya, dimana 4 match ini berjalan di hari Sabtu hingga Minggu kemarin. Ada 2 dari Premier League, 1 dari Serie A, dan 1 dari La Liga. Oke, langsung aja kita mulai. Ada Liverpool yang menang 2-0 lawan Burnley yang aku mau bilang ini Liverpool di match ini benar-benar tergantung kepada 3 pemain depannya, terutama Salah, Jota, dan Mane, karena lini tengah Liverpool sama sekali nggak bermain dengan bagus, terutama di sisi kanan Harvey Elliott ini. Walaupun beberapa kali sempat dapat bola ya, cuman kapasitasnya dia masih belum bisa lah untuk menggantikan seorang Wijnaldum yang kalau gue bilang lebih box to box, sedangkan Harvey Elliott ini lebih stylish dalam mengatur, dalam bermain lah istilahnya. Jadi kalau gue bilang ya beda banget juga. Cuman di sini Liverpool tertolong di mana Trent bermain cukup apik dengan Tsimikas yang kalau gue bilang ini cukup lebih bagus lah di match ini. Setelah ya tahun lalu kita tahu Tsimikas mainnya hancur ya kayak apa. Ya, Liverpool menang 2-0, cuman ya kalau misalkan kita lihat dari efektivitas 8 shoot on target, dan kalau gue bilang 8 ini nggak semuanya shoot on target, karena ya cuman sekitar 4 atau 5 lah yang bisa dibilang benar-benar shoot on target dan benar-benar membahayakan gawangnya si Burnley. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada City yang menang besar 5-0 setelah kemarin di pertandingan pertama dipermalukan oleh Tottenham 1-0, dan di match ini City menang 5-0 walaupun di menit-menit awal ini mereka mainnya ya nggak full tim juga, karena Mahrez nggak main, Kevin De Bruyne nggak main, dan ya beberapa pemain inti juga nggak main juga. Dan di sini si Pep menurunkan Gabriel Jesus di posisi kanan, Ferran Torres di tengah, dan Grealish di kiri. Yang di match ini orang bilang Grealish bagus segala macam ya. Kalau gue bilang lu menghargai sebuah golden goal itu dengan harga 117 ya, kalau gue bilang overrated banget juga. Karena selain dari gol itu ya dia kebanyakan back pass, dan dribblingnya pun juga ya nggak terlalu berbahaya juga. Cuman di sini yang gue mau soroti ya kembali penampilannya Gapsus di sini, yang sometimes dia bagus, kadang dia jelek, dan lawan Norwich ini ya memang kita bicara kualitas, Norwich masih 3 level di bawah City. Cuman ya kembali gue bilang Gapsus ini di match ini ya, khusus match ini dia tampilnya cukup bagus dengan beberapa kali kasih assist, beberapa kali ngatur bolanya, jadi dia cukup bagus juga. Dia berposisi di penyerang kanan dan didukung oleh Bernardo Silva yang di match ini nggak kelihatan banget sama sekali. Gundogan pun sama, 2 match awal ngedrop. Walker, Joe Cancelo juga nggak seperti musim lalu. Cuman ya City menang 5-0 dan cukup penting juga untuk bisa bersaing lah istilahnya ke papan atas. Oke. Lalu kita ke debutnya Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter ketemu Genoa, yang Inter menang 4-0. Dan di sini Inter main dengan formasi 3-5-1-1 ya, kalau bagi gue ini sama aja dengan 3-4-3 lah istilahnya. Cuman Zeko agak didorong ke depan dan Sensi di belakang, Darmian dan Perisic maju ke depan, Hakan, Barella, dan Brozovic agak di belakang. Ya, cuman walaupun Hakan ini lebih aktif maju ke depan, dengan Sensi ini mundur ke belakang. Ya walaupun secara permainan ini dan secara formasi ini nggak jauh beda dengan musim lalu, namun secara permainan di sini yang lebih aktif untuk bisa pegang bola adalah dari Barella dan Hakan, sedangkan dari Perisic dan Darmian, di mana yang musim lalu mereka bertugas sebagai pemberi umpan, di match ini mereka di arahan Inzaghi ini mereka lebih berfungsi sebagai sayap murni. Cuman ya itulah bedanya gitu doang. Cuman kalau misalkan kita lihat forma Inter ketemu Genoa di sini untuk debut memang sudah bagus, menang 4-0 penampilannya. Ini kontrol the game 90 menit. Cuman kembali kita lihat kualitas individu pemainnya. Mana di sini ya Zeko usia nggak bisa bohong, 36 tahun, lari pun udah nggak kuat, cetak 1 gol mengandalkan sundulannya dia.
Oke, lalu kita ke match selanjutnya juga ada dari Barca ketemu Bilbao, di mana di sini Barca harus ditahan imbang 1-1 dan ya sebenarnya di sini Bilbao pun juga tampil cukup menarik ya. Mereka berani keluar, cuman ya finishingnya memang jelek banget. Sedangkan dari sisi Barca, trio Braithwaite, Depay, Griezmann hancur ya minta ampun. Di mana di sini Depay lebih aktif untuk menyerang, sedangkan Braithwaite ya kita tahu kualitasnya yang mentoknya ya Real Valladolid kan. Jadi ketika dia dapat peluang tinggal gawang kosong, tendangannya melambung ke tribun penonton. Griezmann pun sama, nggak begitu kelihatan juga, bukan nggak begitu, malah hampir 90 menit juga nggak kelihatan. Pedri juga ngedrop, dan di feeling gue Pedri ini harus diberikan kesempatan waktu untuk istirahat ya, karena ya dia hampir nggak pernah istirahat juga, dan di match ini dia kelihatan banget kelelahan lah istilahnya, nggak seperti Pedri yang kita kenal dengan determinasinya yang tinggi. Ya cuman kembali gue mau soroti dari sisi Barca adalah mereka nggak punya striker, jadi istilahnya percuma lu bermain dengan cukup bagus, punya peluang segala macam, ujung-ujungnya striker lu kayak Braithwaite ya, bola mental ke tribun. Ya PR bagi Barca juga adalah lu nggak bisa mengandalkan Depay seorang juga untuk musim ini. Oke, sekian dulu.